Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini, mata kuliah ekologi tumbuhan, pertemuan 11 kita akan belajar mengenai jenis-jenis bioma yang ada di bumi. Bioma ini definisikan oleh unsur keseragaman faktor-faktor seperti struktur tanaman, seperti pohon, semak, rumput, jenis daun seperti lebar dan menjarum, jarak tanam, hutan savana, dan iklim. Bioma ini sering diidentifikasi dengan pola tertentu, suksesi ekologi, dan vegetasi klimaksnya atau vegetasi yang sudah beragam itu, yang sudah stabil. Kemudian bioma itu ada dua macam, ada bioma ataupun ekosistem darat ataupun terestrial, dan bioma ataupun ekosistem perairan termasuk bioma air tawar dan bioma kelautan. Untuk ekosistem darat itu contohnya di sini ada beragam ya. Yang pertama itu ada bioma gurun. Beberapa bioma gurun itu terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Kemudian ciri-cirinya itu dia itu gersang dan curah hujannya rendah. Sangat jarang sekali terjadi hujan, 25 cm per tahun hujannya. Kemudian suhu siang hari dan malam hari itu sangat berbeda antara dingin dan panasnya, sehingga cuacanya itu sangat ekstrim. Kemudian ada tumbuhan semusim yang terdapat di gurun itu berukuran kecil karena panasnya suhu. Kemudian selain itu di gurun juga dijumpai pula tumbuhan menaun berdaun seperti adanya duri pada kaktus ataupun tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun ini antara lain rodentia, ular, kadal katak, dan kalajengking. Kemudian bioma darat lainnya yang kedua itu ada bioma padang rumput atau stepa. Ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Kemudian peresapan air itu dan drainasenya itu aliran airnya itu cepat. Kemudian wilayah persebarannya itu ada Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Karena porositas peresapan airnya itu tinggi dan drainase alirannya cepat, otomatis di daerah ini ya biasanya itu hanya ditumbuhi oleh ini apa vegetasi tertentu saja yang bisa hidup di sini, karena kalau drainase alirannya itu cepat lalu tidak bisa tersimpan di tanah, otomatis persediaan airnya itu juga akan cepat habis. Kemudian binatang dan tumbuhan di daerah stepa bisa seperti ini. Ada hewan-hewan buas, kemudian ada hewan herbivora, dan juga ada tanaman yang bisa tumbuh ini di daerah stepa itu yang daerah juga kering, itu adalah tanaman akasia dan semak belukar. Kemudian ekosistem darat lainnya yang ketiga adalah bioma hutan basah. Ini bioma hutan basah itu terdapat di daerah tropika dan subtropik. Ciri-cirinya curah hujan itu sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan itu relatif banyak, jenisnya itu berbeda antara satu dengan lainnya tergantung letak geografisnya. Kemudian tinggi pohon utama antara 20-40 cm. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk duduk ataupun kanopi. Dalam hutan basah itu terjadi perubahan iklim mikro, iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme, dan daerah tudung itu cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembaban itu tinggi atau besar, dan suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan nas, yaitu liana, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain itu adalah kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Kemudian ada bioma hutan gugur, ini terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya,
Curah hujan merata sepanjang tahun, kemudian terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, dingin, semi, panas, dan gugur, dan jenis pohon itu 10 sampai 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakon sebangsa luak. Kemudian ada bioma taiga, ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya itu suhu di musim dingin itu rendah. Biasanya itu taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus atau sejenisnya, dan semak tumbuhan basah itu sedikit sekali. Kemudian hewannya antara lain itu adalah mos, beruang hitam, ajak, burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Kemudian ini ada binatang dan tumbuhan taiga, ada beruang, rubah, dan serigala, ada juniper dan spruce. Kemudian ada bioma tundra, itu terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak gunung tinggi. Cirinya, tumbuh-tumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan musim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Ini kenapa ya sangat singkat waktu tumbuhnya itu, kemungkinan dia itu akan mengalami dormansi ataupun masa istirahat yang panjang saat musim dingin yang terlalu dingin. Ataupun juga bisa mati karena tidak bisa mampu beradaptasi. Kemudian pada umumnya tumbuhan itu hanya mampu beradaptasi pada keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini itu ada yang menetap dan hanya datang saat musim panas. Dan semuanya itu berdarah panas. Hewan yang menetap itu memiliki rambut atau bulu tebal untuk melindungi tubuhnya terhadap cuaca yang dingin. Contohnya itu muskok, rusa kutub, burung kutub, insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. Kemudian ekosistem air. Ini ada bioma air tawar dan air laut. Ciri bioma air tawar itu variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahayanya itu kurang, karena mungkin terlalu banyak lumpur, sehingga itu penerimaan cahaya matahari terhadap dasar perairan di air tawar itu kurang. Kemudian terpengaruh oleh iklim ataupun cuaca yang ada di daratan. Organisme perairannya itu dibedakan sebagai berikut: ada plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Biasanya melayang-layang bergerak pasif mengikuti gerak air dan air. Ada nekton, hewan yang aktif berenang dalam air, misalnya ikan. Ada neuston, organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air atau bertempat pada permukaan air, misalnya serangga air. Kemudian ada perifiton, merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat ataupun bergantung pada tumbuhan dan benda lain, misalnya keong. Kemudian yang kelima ada bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar ataupun hidup pada endapan, dan bentos ini melekat ataupun bergerak bebas, misalnya cacing dan remis. Yang pertama, laut. Habitat laut itu ditandai oleh kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Di daerah tropik ini suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Ada perbedaan suhu yang tinggi antara bagian atas dan bawah. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di lapisan bawah itu disebut daerah termokline. Dan menurut kedalamannya, air laut itu dibagi menjadi bagian litoral, daerah yang berbatasan langsung dengan darat, masih bisa dicapai itu, maksudnya masih dangkal, mungkin sekitar 200 meter. Kemudian neretik merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai bagian dasar dalamnya 300 meter. Kemudian ada daerah basial, daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2500 meter. Dan abisal, daerah yang lebih jauh dan lebih dalam, itu mencapai 10.000 meter. Yang kedua ada pantai. Ini ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan laut. Disebut juga daerah pasang surut. Ekosistem pantai ini dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Kemudian organisme yang hidup di pantai ini biasanya itu memiliki adaptasi struktural ataupun bentuk morfologinya itu sehingga bisa melekat erat pada substrat yang keras.
Misalnya ini hama pada galangan kapal ataupun hama pada ini ya, pada tanaman tembakau, yaitu misalnya itu hama tritip. Kemudian ekoestuari. Ini estuari adalah tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari ini dibakar oleh lempengan lumpur yang luas atau rawa garam, dan salinitas air itu berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Dan salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai itu akan memperkaya dari estuari. Kemudian ada terumbu karang, adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Terumbu karang ini termasuk dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kemudian terumbu karang ini didominasi oleh karang ataupun koral yang mengeluarkan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya dan menyusun struktur tempat hidup karang lainnya dan ganggang. Kemudian terumbu karang ini merupakan habitat bagi berbagai biota tumbuhan laut ataupun hewan laut dan mikroorganisme ataupun organisme kecil yang belum diketahui. Kemudian manfaat terumbu karang tentunya sebagai habitat dari biota laut itu sendiri, misalnya ikan, kemudian sebagai wahana wisata, dan juga penelitian terkait dengan biota air laut ataupun biota makhluk hidupnya. Sekian pertemuan hari ini ya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di Google Classroom. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.